Tinggal itu banget. Awas jatuh pak. Efesus 4 ayat yang ke-20. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama, yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah, di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Assalamualaikum, shalom kepada semua baraya, semua sobat Sarungpun. Kembali lagi di dalam Sarungpun Channel. Sobat Sarungpun, saat ini saya menemukan banyak pertanyaan gitu. Ketika orang Kristen bilang bahwa kamu masuk surga, kamu pasti masuk surga. Kalian mengajak orang-orang yang bukan Kristen, kalian bilang bahwa ayo masuk Kristen, nanti kamu pasti masuk surga. Atau kalian ditanya, apakah kamu yakin kamu sudah akan masuk surga? Kita akan dengan bilang pasti dengan yakin saya sudah punya tiket untuk masuk surga. Lalu kemudian mereka akan bilang, kamu sombong. Kita orang Kristen sombong. Saya rasa kalau kita bicara mengenai sombong, sebenarnya ada dua hal yang berarti kita konfirmasi atau yang kita bisa iakan gitu ya. Kalau kita membenarkan bahwa kita berkata sombong. Yang pertama adalah kita berarti dengan sengaja bilang Tuhan kita yang sombong. Dan yang kedua adalah Tuhan kita yang berbohong. Kenapa saya katakan dua hal ini? Karena orang Kristen bilang bahwa kita sudah pasti masuk surga. Orang Kristen masuk surga itu adalah perkataan Tuhan yang ada di dalam firman Tuhan, ada di dalam kitab suci. Sehingga kalau ada orang yang berkata orang Kristen sombong karena berkata kamu sudah pasti masuk surga, kita sudah pasti masuk surga, artinya dia tidak percaya kepada Tuhan. Dia bilang Tuhan berbohong, dia bilang Tuhan sombong. Begitu. Karena orang Kristen yakin dan percaya kepada Tuhan yang menciptakan alam semesta, kepada Tuhan yang sudah ada sejak mula-mula, yang menciptakan manusia, yang menciptakan segala isinya. Kristen juga mempercayai dan mengimani Tuhan itu. Tapi mari kita lihat apa yang Alkitab katakan, apa yang firman Tuhan katakan. Ya, di dalam Efesus ya, Efesus pasal kedua ya, mulai dari ayat yang keempat. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar, ya, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Dia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Sekali lagi, dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Ayat ke-8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil kerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Gitu. Di ayat ke-6, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita
juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga. Nah, membangkitkan di sini adalah tentu bukan membangkitkan dalam arti jasmani atau tubuh, tetapi membangkitkan dalam arti rohani. Karena jemaat dan juga Paulus di sini belum mengalami kematian jasmani. Nah, artinya apa? Mereka sedahulunya adalah orang-orang yang berdosa, mati dosa mereka. Mereka sudah menjadi orang berdosa. Tetapi di dalam Kristus Yesus sudah membangkitkan mereka. Dikatakan di sini di dalam Kristus Yesus telah membangkitkan mereka, sehingga sekarang mereka menjadi orang-orang yang dibenarkan dalam Tuhan Yesus. Lihat di ayat ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, melainkan pemberian Allah. Jadi, ternyata kan, iman itu di dalam kekristenan adalah pemberian Allah. Iman itu adalah karunia, itu adalah cuma-cuma, hadiah, gift dari Tuhan yang diberikan untuk kita. Ternyata iman itu hadiah, gratis dari Tuhan. Bukan usaha, bukan karena kita mencari agama kita, bukan. Tapi Tuhan sudah memberikan iman untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Allah yang memberikan. Kita lanjut kepada ayat 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ingat, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ternyata orang Kristen itu tidak boleh sombong, tidak boleh memegahkan diri. Kenapa? Karena itu bukan hasil usaha kita, bukan hasil jerih payah atau pekerjaan saya bisa dapat menjadi orang Kristen, tapi Tuhan sendiri yang memilih saya untuk saya jadi orang Kristen. Bukan saya yang menentukan. Sehingga ternyata orang Kristen itu tidak boleh sombong ya. Mungkin kalau ada orang yang berkata bahwa orang Kristen itu sombong, saya harus berkata bahwa memang kita menyampaikan apa adanya. Tapi saya sekali lagi mohon maaf sebagai orang Kristen bahwa mungkin kami terlihat sombong, tapi kami hanya menyampaikan apa adanya sebagaimana Tuhan yang sudah menyampaikan dalam firman Tuhan. Begitu sekarang pertanyaannya, apakah semua orang Kristen bisa masuk surga? Apakah dengan menjadi orang Kristen, punya hati Kristen, kita bisa langsung masuk surga? Meskipun besoknya kita melakukan dosa, besoknya lagi kita melakukan dosa, besoknya lagi kita melakukan dosa, terus kita sudah bisa masuk ke surga begitu? Mari kita buka di dalam Matius pasal ke-7. Bukan setiap orang yang bersyukur kepada Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru padaku, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ternyata ada juga orang Kristen yang tidak bisa masuk surga. Orang Kristen yang berkata bahwa Tuhan, aku sudah berbuat, aku sudah menyebut nama Tuhan. Ya. Aku sudah rajin ke gereja, bahkan aku sudah mengadakan mukjizat, menyembuhkan orang. Tapi Tuhan Yesus katakan di ayat terakhir, ayat ke-23 di sini, nyahlah kamu membuat kejahatan. Ternyata Tuhan Yesus mengusir mereka. Ternyata Tuhan tidak menganggap mereka, bahkan Tuhan menyebut mereka adalah membuat kejahatan. Lalu gimana caranya orang Kristen bisa masuk ke surga? Begitu. Kita lihat pasal 7 ayat yang ke-21. Tuhan Yesus katakan, ini perkataan Tuhan Yesus mengatakan bahwa bukan dia yang berkata Tuhan yang bisa masuk dalam kerajaan surga, tetapi apa? Melainkan dia melakukan kehendak Bapakku di surga. Pertanyaannya sekarang, kehendak Bapa di surga itu apa sih? Nah, ini bisa kita lihat di dalam Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Nah, dari ayat ini saya mengajak untuk setiap kita melihat dari dua sudut pandang. Yang pertama adalah kita lihat dari sudut pandang Tuhan Yesus yang saat itu diutus untuk datang ke bumi, lahir ke dunia, yang adalah Allah sendiri. Dan sudut pandang yang kedua adalah kita melihat dari sudut pandang manusia dan pendengar seperti kita, dari sudut pandang penulis dan sudut pandang kita yang mendengar, begitu yang membaca. Nah, yang pertama adalah sudut pandang dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lahir ke dunia yang adalah Allah, menjalankan kehendak Bapaknya di surga. Dia rela taat mati di kayu salib sampai mati dan bangkit ke surga. Nah, kalau begitu dia sudah berhasil, dia sudah menjalankan
kehendak Bapaknya di surga. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah dari sudut pandang penulis dan sudut pandang pendengar saat ini. Dari sudut pandang penulis dan pendengar saat ini adalah kita disuruh Tuhan, kita dikehendaki oleh Allah Bapa adalah untuk apa? Untuk percaya kepada Tuhan Yesus, percaya kepada kehendak Kristus, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai penyelamat, juru selamat kita. Oleh karena itu, kesimpulannya apa? Kehendak Bapa di surga adalah kehendak agar kita percaya kepada Tuhan Yesus yang adalah keselamatan yang disediakan oleh Allah. Kemudian setelah percaya, bukan berarti di situ kita mengikuti jejak Tuhan Yesus selama ada di dunia. Kita melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan saat dia ada di dunia. Itulah kehendak Bapa. Ya. Jadi mau orang itu punya KTP Kristen, Islam, dan Konghucu dan lainnya, selama dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhannya, satu-satunya juru selamat Tuhan, kemudian dia melakukan kehendak Tuhan Yesus, melakukan kerjaan apa yang Tuhan lakukan selama di dunia, maka itulah orang yang berhak atau yang sudah mendapatkan surga. Jadi sekarang saya tegaskan, tidak semua orang Kristen masuk surga. Tidak semua orang Kristen yang berKTP Kristen masuk ke dalam surga, tetapi dia melakukan kehendak Bapa di surga yang bisa masuk ke surga. Sekarang bisa nggak sih kalau orang Kristen yang melakukan dosa, begitu ya, yang bertobat melakukan dosa, kemudian dia bertobat lagi, begitu, apakah itu masuk surga? Gitu. Nah, saya akan membagi ke dalam dua kategori. Yang pertama adalah apabila orang itu misalkan sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kemudian dia berbuat dosa, gitu. Katakanlah dia berbuat berbohong ya. Kemudian dia menyesal karena dia berbohong kepada orang, dan selain menyesal dia bertobat, dia tidak melakukannya lagi. Kemudian seterusnya dia menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, untuk kasus yang pertama ini, saya bisa katakan orang ini tetap menjamin mendapatkan keselamatan, masuk surga. Kenapa? Karena dia berusaha untuk mempertahankan imannya. Berusaha untuk mempertahankan imannya adalah pemberian daripada Tuhan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah kasus ketika misalkan orang itu sudah percaya Tuhan. Katakanlah, dia mengaku dia percaya Tuhan. Kemudian dia berbohong. Kemudian selain berbohong, dia bertobat, gitu. Dia mengaku dia bertobat. Tetapi kemudian keesokan harinya dia berbohong lagi terus membohong. Kemudian dia anggap itu menjadi suatu kebiasaan yang biasa-biasa saja. Gitu. Nah, untuk kasus seperti ini, dan bahkan sampai akhir kematiannya dia tetap melakukan kebiasaan ini. Untuk kasus yang seperti ini, saya bisa dengan tegas mengatakan bahwa orang ini tidak akan mendapatkan keselamatan. Mohon maaf, saya bukan mendahului Tuhan, saya bukan sombong, tetapi ini yang firman Tuhan katakan. Kenapa? Karena dia tidak memelihara imannya sampai ke akhir. Dia tidak mempertahankan imannya sampai akhir. Artinya dia menyangkal imannya, artinya. Bukannya mempertahankan, dia malah sebaliknya. Dia berusaha sebenarnya dia melepaskan iman Kristennya. Nah, untuk kasus yang kedua ini gitu ya, meskipun orang ini sering rajin ke gereja, sering membaca kitab suci, berdoa begitu, ya, ini sia-sia saja begitu. Karena pada akhirnya pun seperti yang tadi Tuhan Yesus katakan, nyahlah kamu hai pembuat kejahatan. Nah, jangan sampai kita seperti ini, saudara-saudara. Orang Kristen, saya rasa bukan orang yang seperti ini. Orang Kristen adalah orang yang benar-benar menjalankan kehendak Bapa di surga. Sekali lagi saya bukan bermaksud untuk mendahului Tuhan, saya untuk mengetahui siapa yang masuk surga, bukan. Karena saya sendiri terbatas. Dan saya pun, dan kita pun manusia, tidak bisa mengetahui akhir kehidupan seseorang. Kita tidak bisa mengetahui apakah orang ini benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus, mati atau tidak. Begitu. Karena yang mengetahui adalah Tuhan sendiri. Kalau begitu, tugas ini adalah menjadi tugas kita setiap orang Kristen sebenarnya. Yang pertama adalah kita peduli, kita menolong, kita mengasihi orang-orang yang menyangkal imannya, yang murtad dari imannya kepada Kristus. Bukannya kita memusuhi, tapi kita mengasihi mereka. Yang kedua adalah mengecek keselamatan mereka. Kita tanya kepada mereka, apakah kamu benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus? Bisa menyelamatkan kamu masuk ke dalam surga. Dan yang terakhir adalah ketiga, kita mendoakan mereka, orang-orang yang murtad, orang-orang yang menyangkal imannya, sehingga biarlah kiranya mereka benar-benar percaya kepada Tuhan suatu saat nanti. Jadi yang menjadi masalah adalah di sini adalah mengenai pertobatan mereka. Apakah mereka benar-benar bertobat 100% saat itu percaya sama Tuhan Yesus, atau mereka hanya sekedar yang penting nama saya terdaftar sebagai orang Kristen, seperti itu. Nah, jadi akhir kata dari semua khotbah saya, dari semua perkataan dan pembahasan kita hari ini adalah
izinkan saya sekali lagi memohon maaf, saya sendiri atas ranting saya sendiri sebagai orang Kristen begitu, meminta maaf kalau memang terlihat sombong, gitu, terlihat angkuh, gitu, menyampaikan bahwa kami orang Kristen sudah pasti masuk dalam surga. Tapi sekali lagi, saudara-saudara Kristen Tuhan, kami hanya menyampaikan apa yang Tuhan Yesus katakan dalam Alkitab, bahwa memang benar setiap orang Kristen, setiap orang percaya, dia akan beroleh kerajaan surga. Asalkan apa? Dia melakukan kehendak Bapaknya di surga seperti yang sudah saya katakan. Demikian bincangan kita saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, memberikan iman yang kokoh bagi setiap kita.